orang senang-senang gitu kan, senang-senang sementara kita kerja. Ya, gitu. ada hanabinya gitu, cuma bisa lihat doang. Terus kayak misalnya malam Natal, malam tahun baru itu harus kerja ya. Action, minasan konnichiwa, Power desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang pekerjaan di bidang restoran ya. Nah jadi kan kita ini di restoran ini udah hampir 1,5 tahun. Udah jalan 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Nah pastinya di dalam selama kita perjalanan kerja di restoran ini, itu pastinya ada hal yang enak dan gak enaknya ya. Nah itu udah pasti ya, pasti ada. Nah, jadi kan sebagai ayah yang mungkin baru pertama kali bekerja di bidang servis gitu ya. Nah, pasti ngerasain kan bedanya gimana sih kerja di pabrik, beda di pabrik sama di servis seperti itu kan. Nah, mungkin di sini kalau untuk bidang servis ya itu mungkin hampir sama ya, enak nggak enaknya itu hampir sama gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba bahas ya apa sih enak dan nggak enaknya kerja di bidang servis khususnya di restoran ya. Nah, maka dari itu di sini buat teman-teman yang pengen tahu silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, buat teman-teman yang berencana ya untuk bekerja di bidang servis ya, mau teman-teman itu harus tahu dulu ya apa sih yang harus teman-teman perhatikan, apa yang enaknya, apa yang nggak enaknya. Tapi ini mungkin yang kita sampaikan ini nggak semuanya bisa dibilang ini umumnya lah. Pada umumnya secara umum gitu ya. Tapi mungkin di setiap bidang, setiap tempat kerja itu beda-beda ya. Nah, tapi di sini kita akan membandingkan ya apa sih yang enak dan nggak enaknya. Mungkin kita mulai dari yang nggak enaknya dulu kali ya. Mending bilang yang nggak enaknya dulu kan ya. Nah, kalau Ayah sendiri apa sih yang ngerasa mungkin yang nggak enaknya sih kerja di bidang servis atau khususnya di restoran gitu ya? Ya, kalau misalnya paling kentaranya itu sih ketika orang libur kita kerja. Itu sih yang paling kentara banget ya. Maksudnya itu adalah ketika libur nasional, di saat orang libur nasional, di saat orang pada libur semua gitu, kita nggak boleh libur. Kenapa? Karena di saat itulah orang rame. Masa sibuknya itu masa sibuknya itu ya masa-masa liburan gitu. Nah, dan kita nggak bisa libur di saat itu. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita libur nanti ya masa iya restorannya tutup di saat orang lagi rame-rame kayak gitu. Yang mana itu ya di masa libur itu lagi kolek money gitu loh, bisa kolek bahan. Pastinya restoran juga pasti nggak mau tutup dong di saat libur kayak gitu gitu. Betul. Apalagi sekarang ini pas ya lagi libur Golden Week ya, orang-orang pada libur, pada rame ya sekarang di luar ya jalan-jalan ya. Sementara kita harus kerja gitu. Ya, dan di saat itu juga sibuk banget gitu. Apalagi pas akhir tahun, terus pas Golden Week kayak gini sekarang, terus juga waktu bulan 8 ya, apa sih libur bulan 8 itu? Golden Week, Obon Yasumi. Nah, itu kan juga sibuk banget itu. Nah, paling ya capek aja sih, kadang masaknya jadi lebih panjang. Lebih panjang itu, terlebih lagi ya biasanya kalau teman-teman kita yang kerja di pabrik, biasanya kan mereka pas libur panjang itu pergi main. Iya, kalau aku kan kumpul-kumpul. Makanya aku dulu waktu di pabrik, jadi kan karena mereka pakai kalender libur nasional, jadi waktu libur nasional tuh aku juga libur gitu, dapat libur 5 sampai 10 hari. Iya, memang panjang ya. Panjang. Jadi mungkin buat teman-teman yang kerja di selain bidang servis gitu ya, mungkin mereka punya janjian nih, besok kita ngumpul di Osaka yuk, atau ngumpul di Tokyo ya gitu. Sementara kita yang di servis, gue mesti kerja gitu ya. Susah gitu. Aku libur, pokoknya kerja gitu. Ya, dulu kayak gitu waktu gue di hotel pun ya, waktu Ayah di pabrik, waktu itu kan kalau Ayah di pabrik ikutin libur nasional Jepang gitu kan, sementara di hotel kita libur nasional nggak dapat. Itu sih susahnya ya. Susah buat nemu seperti itu ya. Itu sih mungkin salah satu yang nggak enaknya ya. Terus beberapa lagi paling ya kalau misalnya kita ngobrol ya paling ya kalau di nama restoran ya harus banyak ngobrol, kita harus banyak ngomong, harus banyak tahu aku harus pelayanan kayak gimana gitu. Itu sih susahnya gitu. Mungkin kalau buat orang-orang yang nggak suka banyak komunikasi dan nggak banyak ngomong di pekerjaan ya, mungkin restoran ini kurang cocok ya buat teman-teman. Karena ada orang-orang yang nggak pengen kerja itu nggak pengen ngomong gitu, maunya kerja aja, maunya gerak aja gitu, nggak usah banyak ngomong gitu. Sedangkan kalau misalnya di restoran kita harus banyak ngomong, dan belum lagi kita tuh ngomong itu bukan cuma sekedar apa yang kita hafal, enggak gitu, tapi itu harus berkembang gitu. Soalnya kita ngadepin tamu yang bermacam-macam gitu loh. Mereka pasti nanyanya bermacam-macam juga. Nah, paling di situ sih sulitnya ya gak enaknya gitu loh. Tapi kan ada juga nih teman-teman yang bilang kan, ngapain ke Jepang kalau nggak bisa bahasa Jepang, nggak ngomong. Ya itu
semua balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Ada orang yang nggak mau ngomong, nggak mau komunikasi, ada ya. Jadi mereka milih untuk kerjaan yang fokus kerja aja, misalnya seperti pengolah makanan, ya, kalau misalnya salah ngomong atau apa itu mah nanti urusan belakangan. Biasa kan ada orang kayak gitu. Ada juga teman-teman kita yang kerja di pertanian nggak banyak ngomong tapi bisa juga kok N2 juga kok mereka kok gitu. Iya seperti itu ya. Terus mungkin satu lagi kalau nggak enaknya ya, kalau kita kan mau nggak mau harus komunikasi nih ngadapin macam-macam tamu nih, belum lagi tamu yang mabuk ya. Ya, nah banyak, itu apalagi kita di izakaya kebetulan nih. Kita izakaya ya kan. Poi lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ngadepin tamu yang mabuk itu susah gitu ya, kayak gimana ya, nggak enaknya itu kadang mereka ngomongnya suka kasar, kalau nggak kasar ya paling ya ngasal gitu, terus ya kebanyakan juga kadang agak sedikit suara gitu, ada juga kalau izakaya sih gitu ya, biasa sih gitu. Aneh juga ada gitu, pokoknya ngadepin bermacam-macam gitu. Belum lagi kayak kemarin itu yang bapak-bapak yang mabuk itu ngomong apa, kita juga nggak ngerti dia ngomongnya apa. Nggak ngerti, kadang gimana ya, hal-hal aneh seperti itu mau nggak mau dihadapi. Khususnya buat di izakaya ya, mungkin kalau teman-teman itu kerjanya di restoran hotel atau di restoran yang agak selain izakaya lah gitu ya, mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau izakaya udah pasti mabuk. Iya, mabuk. Dan kalau misalnya sulitnya di aku ini pribadi ya sebenarnya ya, karena kita harus mikirin yang namanya menu ya. Harus mikirin mau bikin menu apa gitu. Kalau yang pribadi, atau pribadinya gitu loh. Itu sih yang agak gimana ya, dibilang berat sih, berat lo nggak enak aja sih gitu. Masa yang mikirin menu ya dari otak kita sendiri juga, gitu loh. Gitu ya. Masa dari kita juga gitu. Kalau gitu sih. Ayah ngerasain ya, gitu soalnya ya. nih menu ini dua menu udah punya aku soalnya. Iya. Terus juga apalagi yang mungkin ya kalau kurang enak di restoran ya, mungkin karena nih kita diyakiniku ya kerjanya ya, mungkin banyak asap sekali bau. Asap bau, jadi mau nggak mau harus ganti baju, keramas dulu. Cuma baju doang ya, dari ujung pala sampai kaki itu bau gitu, bau asap. Iya. Cuma apa ya, kalau misalnya yang kita sebutin tadi itu memang relatif ya, beda tempat, beda aturan lah gitu ya. Tetapi kalau masalah libur itu menurut kita pasti ya. Jadi kalau seandainya teman-teman berencana nih, oh nanti kita di Jepang ngumpul ya. Kalau seandainya teman-teman bekerja di bidang servis, nggak hanya restoran ya, hotel, kaigo gitu ya. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di kapan aja gitu ya. Atau cleaning juga itu kan. Itu mau nggak mau teman-teman harus mempersiapkan diri, teman-teman harus bekerja di hari libur seperti itu ya. Bakal bisa nemu sama teman-teman juga sih gitu. Misalnya kita udah janjian pun juga bakal susah. Iya. Apalagi servis ya, kalau misalnya libur hari Minggu, Sabtu Minggu itu kami jarang libur. Udah pasti ya. Dan aku biasanya libur hari Senin. Terus juga kalau misalnya ada event-event tahunan nih, kayak misalnya Hanabi atau misalnya Washoy, apa gitu ya, pokoknya acara-acara arak-arakan segala macam itu nggak bakal bisa lihat. Nggak bisa lihat gitu, paling lihat pun ya dari jauh ya. Kalau seandainya teman-teman tinggalnya di pusat kota, memang rute eventnya di sana ya bisa sambil kerja gitu ya. Kemarin kayak waktu event Washoy Gion itu aku cuma lihat aja dari dalam gitu, orang senang-senang gitu kan, senang-senang sementara kita kerja. Ada Hanabinya gitu, cuma bisa lihat doang. Terus kayak misalnya malam Natal, malam tahun baru itu harus kerja ya. Nah itu sih mungkin yang harus teman-teman perhatikan. Tetapi di balik hal yang tidak enak pasti ada hal yang enaknya juga ya. Nah kalau kita misalnya lihat dari mungkin nih di sisi lain, kita nggak bisa libur di hari libur nasional seperti itu ya. Mungkin kita liburnya itu di hari kerja, misalnya dari antara hari Senin sampai Kamis ya. Kalau itu nggak bisa ya, cuma 1 minggu itu nggak bisa ya. Cuma 1 minggu itu jarang banget kita dapat libur ya. Ada sih, ada tapi jarang banget. Misalnya nih teman-teman kerja liburnya antara Senin sampai Kamis. Itu kalau seandainya teman-teman pergi liburan itu enaknya nggak sesak ya. Kalau hari juga banyak orang, rame, penuh gitu kan, di mana-mana penuh, sesak, juga murah. Kalau misalnya teman-teman liburan pakai pesawat, tiketnya murah gitu ya, harga hotel murah gitu ya. Cuma ya mungkin teman-teman nggak bisa ngumpul sama teman-teman yang lain gitu sih. Mungkin itu sih yang enaknya kalau kita liburan itu murah ya, dan nggak rame apa-apa, itu juga santai ya. Iya, santai, nggak desak-desakan itu sih. Karena kan kita selalu ini nih liburan berdua itu sering berdua gitu kan, jadi enak. Kalau kita bandingin ya, misalnya nih harga tiket pesawat di hari libur sama hari biasa itu wah luar biasa, 2 kali lipat bisa 3 kali lipat, hotel pun bisa 2 sampai 3 kali lipat. Itu sih mungkin sisi positifnya ya. Nah
Terus kalau mungkin kalau untuk soal bahasa sendiri ya, karena teman-teman itu mungkin sering ngomong di di restoran itu akan sangat terlatih sekali kemampuan bahasa teman-teman itu bakal naik loh. Ya jadi itu sih berasa banget sekarang gitu ya. Kalau dulu tuh kan ya aku ngomong gitu. Cuman kalau sekarang tuh kayak misalnya kalau ngobrol sama orang Jepang tuh rasanya lancar banget gitu. Lancar-lancar aja gitu ya. Kalau tersendat masih ada, cuman ya lancar aja nggak kayak dulu gitu. Karena lebih banyak udah banyak denger vocab gitu cara kan. Ngomong orang Jepang. Cara ngomong orang Jepang juga pronunciation-nya gimana gitu. Jadi sekarang lebih terlatih lagi gitu bahasanya. Ya itu sih lebih terlatihnya ya. Terus juga karena kita sering menghadapin tamu nih, jadi kadang kita udah punya udah ngeling sama tamu itu. Jadi kayak nambah-nambah relasi lah seperti itu ya. Ada beberapa tamu yang juga jadi relasi sama kita. Misalnya nih kalau misalnya kita butuh bantuan atau segala macam, kayak misalnya kita punya kita punya ini rencana, misalnya anggaplah kita mau bikin restoran atau segala macam gitu kan, kita udah punya relasi yang bakal ngebantu kita nanti seperti itu ya. Enaknya itu ya, jadi kita banyak tahu sih sebenarnya selama kerja di di restoran ini, jadi banyak tahu, banyak link, jadi banyak kalau misalnya mau cari partner buat kerja bareng jadi bisa partner, gitu. Itu bisa. Enaknya sih gitu karena kita juga sering berkomunikasi dengan tamu. Kadang ada tamu langganan itu udah akrab banget gitu ada. Itu juga. Selain itu sih kalau misalnya di enaknya kerja di restoran juga ya bisa hemat sih sebenarnya juga gitu. Hemat ya. Hematnya itu kenapa? Karena rata-rata kalau misalnya orang yang kerja di restoran itu biasanya dapat makanan makan siang atau makan malam. Pokoknya habis selesai kerja itu dikasih makan gitu. Rata-rata kayak gitu sih gitu. Karena aku lihat gitu kan. Dapat makanan dari restoran. Jadi kalau misalnya ya udah gue nggak mau makan malam atau misalnya mau hemat atau misalnya nanti pulang makan telur aja, nggak usah biasanya dikasih sama restoran gitu. Jadi makan pulang udah kenyang. Jadi kita nggak perlu mikirin makanan lagi di rumah ya, karena di restoran udah disediain gitu. Ya betul juga ya, lebih hemat ya. Hemat. Aku waktu di hotel sama sih sistemnya, jadi nggak terlalu berubah, nggak merasa seperti itu. Ya itu sih yang enaknya ya. Satu lagi sih dari gue pribadi nih, ini pribadi ya, selama di restoran itu memang banyak juga ya kemampuan yang berkembang tentang pengetahuan perdapuran ya. Itu sangat berasa sekali. Kita kadang bisa bereksperimen di dapur. Ya karena gini gitu. Ya kalau misalnya bedanya sama yang lain gitu, kalau orang nge-skype ya skype aja gitu, maksudnya ya pelayanan aja gitu loh. Kalau kita pelayanan juga di dapur kita juga gitu loh. Karena kita kayak aku sama Pau itu kita malari ya, kita semuanya kita bisa gitu loh. Jadi kadang karena dapur itu kita yang ngurus, itu kadang kita juga bisa eksperimen nambah pengalaman, pengetahuan baru juga. Makanya aku bisa bikin resep. Ya makanya juga yang bisa bikin resep, kita bikin coba-coba gitu. Karena bahan semuanya udah tersedia. Bahan di sana udah ada, dan Tenco sendiri gitu kan kayak sudah menyerahkan. Tenco sendiri juga udah bilang ya, kalau misalnya mau coba bikin aja gitu. Coba aja, mau masak ya terserah gitu, apa coba aja. Memang sih kalau dari segi perkembangan emang berasa ya. Iya berasa banget sih sebenarnya. Meningkat banget gitu ya, apalagi dari segi bahasa, kita ngomong sering sama tamu itu. Dan satu lagi kalau enaknya aku nggak perlu ngangkat-ngangkat lagi. Oh iya, itu juga ya kalau di servis ini ya. Iya, aku nggak perlu ngangkat-ngangkat lagi. Banyak ngangkat beban. Nggak ada, aku nggak ada ngangkat-ngangkat lagi. Aku nggak ada kejar-kejaran, nggak ada kotor-kotoran, nggak kayak dulu. Iya, kalau dulu kan ayah bisa ngangkat sampai 20 kilo, 30 kilo, itu naik tangga gitu. Sekarang nggak lagi. Ya sih, mungkin enaknya di servis ini kita nggak banyak angkat ya. Kalau ngangkat pun ya nggak setiap hari. Paling angkat stok barang yang datang itu pun cuma 10-20 kilo, dan itu pun nggak setiap hari. Nggak setiap hari juga gitu loh. Kadang kalaupun diangkat pun diangkatin sama orangnya gitu. Kalau misalnya barang datang itu mereka minta kunci ke kita gitu. Jadi nanti mereka sendiri yang masukin ke gudangnya. Ngangkat-ngangkat nggak banyak. Aku nggak banyak ngangkat. Ya sih. Nah jadi mungkin lebih kurang seperti itu ya menurut kita nih. Apa sih kelebihan dan kekurangan kerja di restoran, enaknya atau nggak enaknya kerja di restoran seperti itu ya. Tetapi hal seperti ini relatif ya. Ini mungkin beda-beda di setiap bidang servis ya, khususnya restoran ya. Mungkin ketika teman-teman kerja di restoran lain mungkin hal yang positifnya beda juga ya dengan kita sampaikan, hal yang negatifnya juga beda ya. Tapi ini relatif, ini bagi kita aja, menurut kita aja, pandangan kita. Tetapi seperti yang gue sampaikan tadi ya, yang pasti itu adalah masalah libur. Libur itu pasti nggak bisa nego ya. Nggak bisa nego. Bisa sih nego, tapi jangan sering-sering lah ya. Ya jangan deh gitu. Karena kan gini deh, orang Jepang sendiri juga dia pengen libur juga gitu. Tapi dia juga masuk loh gitu. Ya orang Jepang sendiri dia juga mau libur loh, padahal Oboyasumi kan mereka harus pulang kampung sebenarnya gitu kan. Gitu.
Ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang ingin masuk ke bidang servis khususnya restoran, teman-teman harus mempersiapkan hal seperti ini ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa kita sampaikan ya kepada teman-teman. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan seputar restoran ya, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.